Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi bareng saya Rifa. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Santri Putri. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang gimana caranya kita ngabdi dan lain-lain, ngorganisasi lewat HSFM. Nah, sekarang karena itu momennya juga momen-momen menjelang HAKTP. Tahu nggak HAKTP itu apa? Nggak tahu ya. Jadi HAKTP itu adalah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kayak gitu. Nah itu kalau nggak salah itu tuh mulai tanggal 25 November sampai 15 Desember kalau nggak salah itu ya. Nah ini kan momen-momen tentang itu ya perempuan-perempuan. Nah nanti di sini saya bakalan ngobrol sama salah satu rekan saya, tamu undangan. Nanti seputar tentang, karena kita santri ya, otomatis kan kita masih bahas tentang santriwati dan juga tentang perempuan sendiri. Soalnya kan santriwati itu kan juga perempuan ya, kayak itu perempuan yang lagi apa ya, nyantri ya itu, maka namanya santriwati. Oke, langsung saja daripada kita basa-basi terlalu lama, kita kenalan nih sama tamu undangan kita. Oke, silahkan Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Alia Hidayatika, biasa dipanggil Alia. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi PGMI. Oke, kuliah dari tahun? Baru tahun ini. Baru tahun ini ya, maba ya berarti ya? Iya. Oke, dari kemarin saya mewawancarai maba-maba terus nih. Oke teman-teman, jadi itu tadi Mbak Alia. Mbak Alia itu juga kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alma mater ya kita ya? Iya. Ya emang kalau di pondok kita tuh mayoritas kuliahnya di situ sih, di UIN kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya tuh jurusannya tuh kebanyakan ya, kalau kemarin tuh jurusannya kayak di IAT, terus Ilham, PAI ya kayak gitu. PBA ya, itulah jurusan-jurusannya santri di sini tuh kayak gitu. Oke, langsung saja nih Mbak Alia. Saya mau nanya beberapa hal nih. Yang pertama nih, sekarang Mbak Alia tuh kesibukannya apa aja sih kalau di pondok kayak gitu? Kesibukan saya di pondok itu diantaranya yang utama ngaji ya di pondok. Terus itu nanti ngasih kuliah, terus ikut jaga daring anak-anak yang SMA itu, yang ya sekolah di SMA itu, terus nanti juga di kepengurusan, dan terutama saya di bidang PDI, fokus di bidang divisi itu. Terus masih banyak lagi sebenarnya. Oke, daring itu tadi yang sekolah daring itu ya? Iya. Tuh, terus yang PDI itu apa tadi artinya? PDI itu singkatan dari Pendidikan dan Ibadah. Oke, jadi salah satu divisi kepengurusan ya kayak itu. Nah, oke, tadi teman-teman kesibukan dari Mbak Alia tuh itu seputar tadi ngaji, terus jadi pengurus. Pengurus tuh juga banyak banget ya, termasuk ngurusin sekolah daring kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Ngurusin kesehariannya santri juga. Oh iya, itu. Terus itu lagi sih saya dengar-dengar tuh Mbak Alia kan juga di sini kan ngambil tahassus Quran sama kitab ya. Jadi kan ada tahfidz juga ya. Oke, itu. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak banget kan dari kesibukannya Mbak Alia tadi, mulai dari jadi pengurus, terus ngaji seperti biasa, terus juga ngurus sekolah daring kayak gitu. Terus yang terakhir itu juga tahfidz. Oke. Nah, mulai kita ke pembahasan pertama nih Mbak Alia. Saya pengen nanya-nanya nih tentang yang tahfidz itu tadi. Kan kalau di pondok kita kan ada kemarin yang udah saya sampaikan kan ada yang tahassus kitab, terus juga ada yang tahassus Quran, terus juga ada yang tahassus Quran sama tahfidz. Nah, kebetulan nih teman-teman Mbak Alia ini tuh ngambil tahassus Quran dan kitab kayak itu. Jadi selain ngaji kitab kuning kayak gitu, ngaji kelas kitab kuning juga ada ngaji tahfidznya. Nah, untuk yang ngaji tahfidz nih, kan kalau yang ngaji kelas kan udah terjadwal seperti biasa gitu. Nah, kalau tahfidz tuh kira-kira gambarannya gimana sih Mbak kalau di pondok kita itu? Kalau yang tahfidz itu nanti kegiatannya sehari itu dua kali kegiatan yang pokok utama. Jadi kalau yang bisa antara tahassus tahfidz sendiri sama tahassus Quran sama kitab itu bisa melakukan kegiatan bersama-sama, itu sehari ada 2 kali. Yang pertama itu pagi hari itu nanti kita setoran hafalan, setoran yang sudah kita hafalkan, yang udah mempersiapkan hafalan, nanti kita setorkan di pagi hari itu. Nah, nanti yang di sore hari yang kedua itu nanti kita kayak murojaah, bahasanya tuh kayak dersan gitu. Dersan Al-Qur'an itu yang udah dihafalin tuh. Nanti kita semaan bareng-bareng sama Bu Nyai juga, nanti juga kita itu biar tahu mana yang kurang tepat, bacaan yang perlu diperbaiki mana kayak gitu. Itu kegiatan-kegiatan tentang tahfidz. Oke, itu tadi kegiatan-kegiatan tentang tahfidz ya. Jadi emang pada kita itu belum lama memulai tahfidz lagi kan, sempat beberapa tahun yang lalu tuh
gak ada yang hafalin, tapi mulai tahun kemarin ya, tahun ini tuh dibuka lagi kelas tahassus Quran kayak gitu. Soalnya itu emang mendukung banget ya kalau kita tuh ngaji kitab tuh, pengetahuan tentang Al-Quran tuh emang mendukung banget kayak gitu. Oke. Ya. Nah itu tadi tentang gambarannya. Terus selanjutnya nih saya mau nanya, sebenarnya apa sih motivasinya Mbak Alia buat ngambil tahassus Quran sama kitab kayak gitu? Kan tahassus kitab kan udah apa ya istilahnya tuh, beban belajarnya kan udah ya lumayan berat kayak gitu ya. Terus apa sih motivasinya kok Mbak Alia tuh pengen ngambil tahassus Quran juga kayak gitu? Mungkin bisa diceritain nih sama teman-teman. Kalau motivasi saya kenapa ikut dua-duanya kitab sama Quran itu sebenarnya saya tuh kepingin apa ya, tetap bisa murojaah bareng-bareng, apalagi bisa semaan bareng-bareng kan. Jadi hafalan-hafalan yang sudah saya punya itu nggak lupa kalau ibaratnya dideres bareng-bareng kayak gitu. Terus nanti juga saya tuh berharap bisa melanyahkan ya bahasanya, melanyahkan biar bacaan, lancar gitu ya, biar bacanya lancar. Biar yang salah-salah itu bisa terus diperbaiki bacaannya. Karena kan nggak mesti kalau misal kita berhenti baca Quran kan belum mesti kita terus langsung lancar lagi kayak gitu. Terus kalau saya ingat sih pesan dari ibunya sendiri kan, kalau sebagai perempuan kita misal punya masalah nanti bisa kita itu larinya ke Quran, kita baca Quran, kita pahami maknanya, kita resapi kayak gitu juga bisa jadi obat hati kita kalau kita masih misal punya masalah atau sedang ada sesuatu kayak gitu. Oh ya, itu setuju banget sih. Emang kalau misal kita itu punya rutinitas, ya enggak rutinitas sih, punya apa ya, punya hafalan itu kan bisa murojaah. Terus kalau misal dari hafalan kita itu kan bisa juga jadi obat hati kalau misal lagi galau lah atau apa kayak gitu, terus baca Quran tuh bisa ayem kayak gitu ya. Kayak gitu memang bener banget. Terus itu tuh motivasi Mbak Alia buat ngambil di tahassus Quran. Nah setelah itu tuh, tadi kan Mbak Alia tadi bilang kalau juga punya kesibukan di PDI ya, pengurus pendidikan dan ibadah. Oke. Jadi pendidikan dan ibadah tuh kalau saya baca-baca tuh itu dia ngurusin tentang seputar pendidikan sama ibadahnya santri. Kalau ibadah ya tentang jadwal kegiatan ibadah kayak sholat kayak gitu ya, terus ada ziarah kayak gitu, terus apa lagi, ada kayak tahlil, terus apa kalau yang malam Jumat itu biasanya sholat tasbih sama mujahadah ya, terus sholat tahajud juga. Terus yang kalau seputar pendidikan tuh kayak, jadi kan santri juga digembleng buat biar punya skill public speaking yang bagus itu ya. Salah satunya pakai program yang Kitobah itu ya, Kitobah. Terus Kitobahnya pun juga ada dua ya sebenarnya ya, siang sama yang malam. Kalau siang tuh kita rutin tiap hari Jumat ya, hari Jumat habis Jumatan kayak gitu ya. Terus tapi itu ditonton sama santri putra putri gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tuh juga ada yang Kitobah Akbar yang kemarin kalau teman-teman nyimak di video sebelumnya tuh diadain pas malam Jumat Legi itu ya. Itu soalnya itu dihadirin sama keluarga dalam dan juga sama alumni kayak gitu. Jadi public speakingnya teman-teman santri itu dilatih di situ kayak itu. Oke, itu tadi. Terus selain itu di bidang pendidikan tuh juga kayak ngordinir, misal ada santri yang punya bakat kan biasanya tuh ada lomba-lomba itu ya. Bener banget. Tuh. Terus kan biasanya yang ngurusin yang nyari info, terus yang ngebimbing itu kan dari pendidikan. Oke, dari pendidikan. Nah, itu teman-teman tentang sekilas tentang pendidikan dan ibadah, divisi pendidikan dan ibadah. Nah, kan kita udah bicara nih tentang sekelas pendidikan ibadah. Terus saya mau nanya nih, sepanjang Mbak Alia itu menjabat sebagai koordinator ya, koordinator divisi pendidikan dan ibadah, apa sih suka duka yang Mbak Alia alamin selama jadi itu PDI? Suka duka saya selama saya di bidang PDI ini, pendidikan dan ibadah, banyak sukanya sih sebenarnya. Banyak sukanya, alhamdulillah. Ya. Kalau sukanya itu banyak teman ya di antara grup PDI. Gimana? Kayaknya spesial banget nih partner PDI-nya tuh. Kayak katanya tuh partnernya PDI itu unik-unik semua. Unik-unik ya, orangnya unik-unik ya. Emang iya sih menurut saya juga. Terus selain dia banyak teman lah. Kalau misal ada apa-apa gitu ditangkap bareng gitu. Jadi kalau ada info apa baru terus kita kerjain bareng, kita analisis bareng, kita data bareng, terus misal ada lomba ini, terus kita langsung update, kita terus cari
cari info lagi, terus kita latihan bareng. Di sisi itu kita tuh otomatis juga ikut latihan gitu kan, kita kan bimbing latihan, otomatis kita juga dapat ilmunya di situ, walaupun kita nggak ikut lomba, tapi kita secara otomatis dapat ilmunya sendiri dari kita bimbing teman-teman lomba kayak gitu. Nah terus ya yang jelas mana sih yang nggak suka kalau kita itu dikasih amanah sama keluarga dalam untuk jadi pengurus secara umumnya kayak gitu kan. Jadi di sini kita belajar ikhlas dalam khidmat, ngabdi ke pondok dengan cara ini gitu. Gitu. Ya, salah satunya itu. Jadi kita bisa latihan buat apa ya? Mensosialisasikan diri sama teman-teman, belajar bareng-bareng, ngajak kebaikan bareng kan otomatis kayak gitu. Tuh, sama itu ya, kayak ngasah diri sendiri juga karena kan kalau misal kita dikasih tugas jadi pendidikan misal, terus kita tuh ngelatih adik-adik itu buat ikut lomba. Jadi kan kita udah belajar gitu ya. Nah, di situ tuh kita juga nggak sadar tuh kita terus ngasah diri kita gitu ya. Itu terus selain itu tadi belajar buat bersosial ya kan. Tadi kan Mbak Aya kan bilang temennya tuh unik-unik partnernya ya kayak. Jadi emang iya sih harus itu ya, kayaknya harus pinter-pinter ngatur diri, terus sabar ngadepi temen dan lain-lain dengan keunikannya sendiri kayak gitu ya. Oke, terus juga tadi juga itu sebagai salah satu apa ya, suatu kebanggaan tersendiri ya buat Mbak Aya karena itu amanah dari dalam karena udah ditunjuk sebagai PDI kayak gitu. Oke, itu suka dukanya Mbak Aya itu tadi tuh baru suka dulu ya. Dukanya deh. Kayak dukanya apa coba disebutin? Karena udah bilang hampir gak ada duka. Hampir gak ada duka ya. Masa sih gak percaya aku. Ya maksudnya ya mungkin ya, tapi ini saya yakin gak cuman di diri saya, semuanya juga pernah merasakan. Paling kalau misal kita punya info yang lain nggak tahu, kita lupa komunikasi kayak gitu. Di situ jadi kita merasa kayak ya merasa bersalah karena kita kurang komunikasi, sehingga kalau kita kurang komunikasi otomatis kegiatan pondok lainnya kan jadi nggak lancar ya, nggak lancar kayak gitu. Jadi itu kesalahan dari kita gitu. Gitu. Oke, mantap betul ya. Jadi bisa dikatakan Mbak Lia ini menjabat sebagai PDI itu sangat menikmati gitu ya. Oke, menikmati prosesnya. Oke, semoga lancar sampai akhir periode lah. Oke. Jadi sekarang saya mau tahu nih tentang prestasi-prestasinya Mbak Alia. Kan dengar-dengar tuh kan saya stalking IG-nya @fadluminallah itu kan banyak juga tuh yang ngepost tentang prestasi-prestasinya Mbak Alia. Terus juga saya tuh sebelumnya tuh nanya-nanya sama pengurus-pengurus komplek itu kan, prestasinya banyak banget apalagi di bidang dai itu. Terus juga lagi di masa pandemi ini tuh Mbak Alia juga aktif buat ngikutin lomba-lomba kayak itu. Nah sebenarnya tuh apa sih motivasinya Mbak Alia buat ngikutin semua itu yang mungkin itu bisa juga dijadiin motivasi buat teman-teman nih? Apa coba Mbak? Jadi motivasi saya ikut lomba itu yang pertama ngelatih mental. Jadi di sini tuh kita ikut lomba itu secara otomatis kita kan dilatih mentalnya, belajar itu berbicara di depan umum kayak gitu kan, public speaking. Nah terus juga kita dilatih mandiri. Nah, jadi kita waktu ikut lomba kan kita berjuang sendiri. Otomatis kita mau nggak mau kita harus tahu gimana caranya, strategi kita buat bisa cari kemenangan kayak gitu. Nah, terus tujuan utama waktu lomba itu sebenarnya bukan cari menang atau kalah, karena kemenangan yang sebenarnya itu ketika kita mau menikmati prosesnya ya, bukan hasilnya. Karena nanti hasilnya itu mau menang apa kalah itu nanti urusan terakhir. Nanti kita nggak kerasa kalau ternyata menang, ternyata kalah kan. Yang penting itu kan prosesnya tadi ya. Karena terus, menang atau kalah itu faktornya kan juga banyak. Ada yang karena main politik juga bisa, ada yang karena beruntung, atau memang benar-benar murni dia layak buat menang kan. Terus ada lagi? Udah itu aja. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, motivasinya Mbak Alia tuh yang pertama itu buat apa tadi, mengembangkan potensi sendiri ya. Karena kan kalau misal ikut lomba kayak lomba dai kan itu otomatis kan ada tema-temanya, dan tema itu kan pasti kan update ya, terus relate dengan apa yang sedang terjadi sekarang kayak itu, apalagi di masa pandemi. Jadi ketika Mbak Alia itu ikut lomba ya otomatis harus bisa menyesuaikan gimana sih biar bisa sesuai dengan tema tersebut kayak gitu. Apalagi kan ini di pesantren, jadi sebuah tantangan tersendiri ya kayak gitu. Oke, itu teman-teman motivasinya Mbak Alia buat ikut lomba-lomba. Nah sekarang nih saya kan juga tadi udah baca-baca juga, terakhir tuh Mbak Alia juga ikut lomba virtual yang tentang dai itu ya, itu kan di masa pandemi. Nah menurut Mbak Alia tuh gimana sih rasanya lomba di masa pandemi ini, terus kayak tantangan-tantangannya tuh apa aja kayak gitu?
Nah, tantangan-tantangannya ketika kita ikut lomba virtual itu yang plus minusnya ya. Ya, boleh tuh sampaikan. Nah, yang plusnya itu kalau kita ikut lomba virtual, ya kita mau nggak mau kita harus bisa belajar kecanggihan teknologi. Nah, kan misalnya ikut lomba dai virtual atau lomba puisi virtual atau membuat video pendek, itu kan kita mau nggak mau juga harus tahu gimana caranya buat video yang bagus, yang kualitasnya bagus, gimana cara take video yang bagus, terus belum nanti ngeditnya gimana, uploadnya kayak gimana. Nah, itu kan kita secara otomatis juga belajar teknologi ya kayak gitu. Nah, terus di situ kita juga bisa nggak ribet. Jadi kan kalau kita ikut lomba offline itu kan kita kan sering harus misal lombanya keluar kota, kita harus pergi keluar kota, ngabisin banyak tenaga, waktu, terus biaya juga mungkin. Tapi kalau online kan kita cukup cari tempat yang kiranya view-nya bagus, kita take video udah selesai gitu. Itu kalau plusnya. Nah, kalau minusnya itu kita nggak ada rasa semangatnya tuh kurang karena di situ kita nggak ada relasi baru. Jadi kita otomatis karena kita itu virtual, kita hanya cuma menghadap kamera udah selesai. Karena kalau yang lombanya secara offline itu kan kita ketemu sama teman-teman baru, kita punya tantangan baru ketika di panggung, kita dilihat orang banyak, kan beda rasanya kayak gitu. Nah, terus selain itu juga kita semangatnya kurang, terus gregetnya nggak ada. Jadi suasananya itu memang benar-benar beda sama kayak lomba-lomba yang offline kayak gitu. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, karena kita itu santri dan kita itu harus juga ngikutin perkembangan zaman kayak gitu ya. Gak mungkin dong kalau santri itu kudet kan tuh jangan nggak baik gitu. Jadi mengikuti lomba di masa pandemi itu ada plus minusnya. Plusnya itu ya tadi belajar buat untuk menguasai teknologi, karena mau nggak mau di masa pandemi ini kan semuanya kan serba online ya, online. Maka harus, kalau yang kemarin tuh biasanya datang ke tempat terus ya maju terus gitu. Terus kalau di masa pandemi itu emang bener-bener harus pinter-pinter ngemas biar bisa bagus kayak gitu ya. Tag videonya gimana, terus ntar ngeditnya gimana kayak gitu, biar bisa memenuhi persyaratan lomba juga kayak gitu. Jadi tantangan utamanya itu menurut Mbak Alia tuh lebih kayak itu ya, tentang teknologi itu tadi ya. Teknologi. Ya, gitu. Kayak tadi kan udah cerita tentang yang lomba-lomba di masa pandemi, terus tantangannya kayak gitu. Nah, terus sekarang pertanyaan terakhir dari Mbak Alia, dari kegiatan-kegiatan Mbak Alia mulai tahfidz, terus jadi pengurus, terus ikut lomba-lomba itu tentang prestasi. Nah, itu kendalanya apa aja sih Mbak kayak gitu? Dan juga mungkin nanti juga bisa disampaikan solusi-solusinya kayak gitu. Kalau kendala-kendalanya itu yang pertama jelas ya pernah ngerasa kewalahan. Harus yang mana yang harus dikerjain kayak gitu. Maksudnya ini dalam hal waktu ya? Iya kayak gitu. Terus ya bagi waktu karena kan mikirnya juga bercabang kan. Terutama kalau perempuan tuh biasanya mikirnya cabang ya kan. Apalagi kalau yang pengurus putri itu kan ngerekap jadi wali kamar juga. Merangkap tugas ya itu ya. Jadi seakan-akan kita pengganti orang tua mereka kan, kita ngurusin santri-santri. Kan bisa jadi kalau santri punya masalah kita yang harus deketin, kita harus ngajak ngobrol. Jadi ya kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu lah. Yang pertama itu yaitu kewalahan waktu bagi waktu gitu. Terus yang kedua ya bingung itu tadi, bingung mana yang harus duluan dikerjain karena berhubungan mungkin semuanya itu dadanya hampir berdekatan semua gitu. Mana yang harus didahulukan, nah itu kadang juga masih bingung gitu. Nah terus ngatur fisik juga itu juga kadang masih problem kadang gitu. Itu kan kita tubuhnya terlalu ke pressure, terus saking semangatnya sampai kayak lupa kesehatan gitu ya. Oke, terus apa lagi? Udah sih mungkin cukup itu yang Terus kalau dari Mbak Alia sendiri solusinya biasanya apa sih kalau misalkan kan tadi ada masalah waktu, manajemen waktu, terus itu juga manajemen fisik biar nggak terlalu kelelahan, itu biasanya gimana Mbak? Kalau saya yang pertama, kalau untuk yang mengatasi kewalahan bagi waktu itu ya saya biasanya kadang ngelis jadwal kegiatan, terus mana deadline yang paling deket yang harus diselesaikan. Nah terus untuk mengatasi, kan kadang kita takut nih kalau kedepannya tuh gimana ya, kayaknya tuh semakin kesana tuh semakin berat kayaknya tugasnya, semakin masalahnya semakin banyak numpuk. Nah
salah satunya biasanya tuh orang-orang nyebut sugesti. Oh, buat ngandelin sugesti gitu ya. Jadi kita tuh jangan punya mindset mental block. Jadi mental block itu kayak mindset kita tuh salah. Aku tuh nggak bisa ke depannya kayak gini, soalnya tuh bakalannya ke depannya tuh semakin sulit. Nah, itu dijauhin kan punya pikiran kayak gitu. Jadi kita punya apa ya, pikiran-pikiran positif yang membangun semangat kita lagi. Nah, insya Allah nanti ke depannya kalau kita punya masalah, kita punya jadwal tubrukan, kalau kita punya mindset yang udah bagus, nanti kedepannya bisa lancar kayak gitu. Iya, oke. Tadi bicara tentang mental block yang dia itu kayak ngerasa nggak mampu itu tadi ya. Nah, saya tuh pernah, nggak pernah sih, malah sering dengar-dengar dari teman-teman saya, teman-teman perempuan saya tuh bilang kayak gini. Kalau perempuan tuh banyak banget ya yang bikin nggak bisa maju, salah satunya tuh nggak pede lah sama kemampuan diri sendiri kayak itu. Apalagi kalau misal nanti lawannya tuh sama cowok-cowok, itu lawannya sama mas-mas pondok kayak gitu. Misal kalau di pondok di kelas kayak gitu. Terus misal lah perempuan tuh banyak banget ya batasan-batasannya yang harus dijaga kayak gini lah kayak itu. Nah, dari Mbak Alia tuh, kalau menurut Mbak Alia tuh apa sih solusi dari permasalahan itu gitu? Nah, solusinya yang pertama kita bikin mental dulu. Jadi kita tuh harus berani mengungkapkan pendapat. Jangan sampai kita itu berpikiran pendapat kita tuh salah. Bisa jadi pendapat kita tuh benar atau bahkan lebih baik daripada pendapatnya yang putra kayak gitu misal. Nah, terus yang kedua kita ya itu tadi atur mindset kita. Pokoknya kita jadi pribadi perempuan yang kuat, yang bisa mampu menyeimbangin dengan mereka santri yang putra kayak gitu. Jadi kita tuh nggak merasa terkalahkan, tapi kita tuh jadi perempuan tuh yang kuat kayak gitu. Oke, itu tadi bener banget sih. Jadi teman-teman di sini tuh kita walaupun cewek-cewek nih ya, belum pasti cewek itu lebih di bawah laki-laki ya kayak gitu ya. Justru malah kadang tuh ada beberapa hal yang itu perlu sentuhan perempuan gitu ya. Kadang kan misal cowok kan mikirnya lurus gitu ya, mikir agak berwarna gitu kan cewek kayak gitu ya. Terus juga ini teman-teman, karena ini masa pandemi, bukan berarti ini tuh menghambat buat teman-teman terus berkarya, terus produktif ya, itu tuh enggak gitu. Justru malah di masa pandemi ini teman-teman tuh malah bisa challenge atau menguji diri sendiri kayak gitu. Karena apa? Karena kita dihadapin sama banyak banget tantangan gitu kan, beda banget kayak sama kemarin sebelum pandemi. Di sini tuh kita lebih dituntut buat gimana sih kita biar bisa ngikutin zaman lah seperti itu dan lain-lain gitu. Apalagi kita santri tuh di sini perannya tuh banyak banget ya. Itu jangan sampai kok hanya karena pandemi terus dilarang kumpul-kumpul lah, dilarang ini dilarang keluar, terus nanti nggak timbul klaster baru di pesantren terus santri tuh diam aja tuh, enggak kayak itulah. Justru di situ tuh kita harus mikir gimana sih caranya hadapin ini, gimana caranya hadapin ini gitu ya. Banyak banget lah pokoknya caranya. Nah, terus buat teman-teman yang perempuan nih jangan sampai ya kayak tadi yang dijelasin, teman-teman tuh punya mindset bahwasanya saya tuh nggak mampu lah, saya tuh lebih di bawah laki-laki. Enggak, sebenarnya kita tuh semua sama. Hanya kok teman-teman tuh kalau misal punya perasaan kayak gitu tuh, yang pertama ngatur mindset. Setelah ngatur mindset, teman-teman juga harus punya yang namanya usaha ya. Karena apa ya? Karena kalau kita punya keinginan tanpa kita berusaha, tanpa kita belajar terlebih dahulu, ya nanti sama aja kayak gitu ya. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan tentang podcast kali ini. Banyak salah kami mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung saya terus berkarya, like, subscribe, dan komen kayak gitu ya, biar kita itu juga makin semangat buat konten-konten yang insya Allah menginspirasi. Nah, mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.